Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputan Ciptawarti. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenal hand sanitizer dengan disinfektan. Tujuan dari pembekalan atau pemberian materi ini adalah untuk memenuhi program kerja yang telah dibuat sebelumnya dalam rangka kuliah kerja nyata mandiri berbasis daring. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu hand sanitizer dan disinfektan, cara penggunaan hand sanitizer dan disinfektan, perbedaan hand sanitizer dan disinfektan, serta bahaya yang ditimbulkan jika tidak menggunakan hand sanitizer dan disinfektan dengan baik dan benar. Baiklah, kita langsung mulai dari materi yang pertama, yaitu hand sanitizer dan disinfektan. Nah, akhir-akhir ini pemerintah sering sekali menyarankan dan mengingatkan masyarakat untuk selalu mencuci tangan. Namun, kita seringkali susah atau sulit untuk menemukan tempat cuci tangan. Oleh karena itu, pemerintah juga menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan atau menjaga kebersihan tangan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan hand sanitizer? Hand sanitizer merupakan produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan. Produk ini digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri, walaupun tidak seefektif saat mencuci tangan dengan air dan sabun. Hand sanitizer dapat dimanfaatkan ketika kita kesulitan menemukan air bersih dan sabun untuk mencuci tangan. Selain itu, pemerintah juga seringkali mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyemprotkan disinfektan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan disinfektan? Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hand sanitizer dan disinfektan, lalu bagaimanakah cara penggunaan dari hand sanitizer dan disinfektan tersebut? Kita akan bahas pada materi berikutnya, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, cara menggunakan hand sanitizer. Sebelum kalian menggunakannya, ingat terlebih dahulu untuk mencari hand sanitizer di Indomaret atau Alfamart terdekat. Selain itu, kalian juga dapat membuat hand sanitizer sendiri, tapi sesuai dengan petunjuk dari peneliti-peneliti terdahulu. Nanti akan saya kirimkan linknya, sehingga kalian lebih mudah untuk mencari bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam membuat hand sanitizer. Nah, untuk cara penggunaan hand sanitizer yang pertama, yaitu tuangkan hand sanitizer pada telapak tangan. Kemudian, gosokkan ke permukaan tangan seperti saat mencuci tangan selama 20-30 detik. Mulai dari yang pertama, yaitu usapkan tangan seperti ini. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan seperti ini. Dan yang ketiga, gosok sela-sela jari seperti ini. Ujung-ujung jari, ibu jari, dan gerakan memutar seperti ini. Itu digunakan saat kalian sudah menuangkan cairan hand sanitizer ini pada telapak tangan. Kemudian keringkan, tunggu sampai 20-30 detik. Selanjutnya, bagaimanakah cara menggunakan disinfektan yang baik dan benar? Sebelum kalian menggunakan disinfektan, kalian harus mencari terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan sebagai disinfektan. Ini dapat kalian temukan di Indomaret atau tempat penjualan disinfektan yang ada di sekitar rumah. Setelah itu campurkan cairan dan taruh pada wadah yang telah disediakan, baik itu botol ataupun ember yang besar. Nanti kalian semprotkan pada
bagian-bagian rumah seperti meja, gagang pintu, atau benda padat lainnya yang ada di rumah dan sering kita gunakan. Kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu perbedaan hand sanitizer dan disinfektan. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan hand sanitizer dan disinfektan, sekarang kita juga harus mengetahui apa sih perbedaan dari kedua benda ini. Yang pertama, hand sanitizer merupakan bahan yang terdiri dari alkohol antara 60% sampai 100%, etanol, gliserol, dan hidrogen peroksida, serta bahan kimia tambahan yang dapat melembabkan kulit. Sedangkan disinfektan terdiri dari bahan kimia berupa senyawa klorin, hidrogen peroksida, kreoseton, dan alkohol. Disinfektan memiliki kandungan biosida yang cukup tinggi dibandingkan dengan hand sanitizer. Yang kedua, hand sanitizer diaplikasikan pada seluruh permukaan tangan, sedangkan disinfektan itu diaplikasikan dengan disemprotkan pada permukaan benda padat seperti gagang pintu, toilet, saklar lampu, meja, kursi, dan lain sebagainya. Perbedaan yang ketiga yaitu hand sanitizer digunakan pada waktu-waktu yang penting seperti setelah melakukan aktivitas sebelum makan, setelah membuang air kecil maupun air besar, dan lain sebagainya, dan ketika kita tidak menemukan tempat cuci tangan, maka hand sanitizer ini dapat digunakan. Sedangkan disinfektan itu disemprotkan pada saat sebelum melakukan aktivitas, yakni pada pagi hari, dan setelah melakukan aktivitas, yakni pada sore hari. Ingat, untuk disinfektan ini disemprotkan pada benda-benda padat, bukan pada tubuh atau anggota tubuh manusia. Yang terakhir yaitu hand sanitizer adalah cairan pembunuh kuman, bakteri, dan virus yang menempel sementara pada anggota tubuh manusia seperti tangan. Ini merupakan manfaat dari hand sanitizer, yaitu membunuh bakteri atau virus yang menempel pada organ tubuh seperti tangan. Dan disinfektan manfaatnya itu digunakan untuk mematikan kuman dan bakteri, virus yang menempel pada permukaan benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita membahas mengenai bahaya yang ditimbulkan jika tidak menggunakan hand sanitizer dan disinfektan dengan baik dan benar sesuai dengan yang saya anjurkan sebelumnya. Nah, kita sering sekali menemukan bahwa cairan disinfektan ini sering disemprotkan kepada manusia. Apakah ini baik untuk kesehatan atau tidak? Jawabannya tidak. Seperti yang telah dimuat dalam artikel-artikel yang telah di-up sebelumnya oleh pemerintah, bahwa disinfektan ini sangat tidak disarankan untuk disemprotkan kepada manusia atau organ tubuh manusia. Ini dikarenakan disinfektan itu dapat menyebabkan alergi jika terkena kulit dan sangat membahayakan apabila terhirup atau tertelan, seperti keracunan akibat menelan dari cairan disinfektan itu dan infeksi saluran pernafasan. Oleh karena itu, Badan WHO tidak menyarankan untuk menyemprotkan disinfektan kepada manusia. Dan ini sangat tidak efektif jika disemprotkan ke tubuh manusia. Disinfektan ini hanya efektif jika digunakan pada permukaan benda padat saja. Selain itu, banyak sekali masyarakat yang mungkin masih berlebihan dalam menggunakan hand sanitizer. Padahal terdapat dampak dari penggunaan hand sanitizer yang berlebihan, seperti dapat mengeringkan lapisan atas kulit dan membuat kulit rentan mengelupas. Selain itu dapat mengakibatkan resistensi bakteri atau menyebabkan bakteri menjadi lebih kebal terhadap senyawa yang dapat membunuh bakteri lainnya. Selain itu dapat menurunkan kekebalan tubuh karena terlalu sering mencuci tangan,
bakteri baik yang ada di tangan itu dapat juga terbunuh karena cairan-cairan kimia yang dapat membunuh bakteri, virus, dan lain sebagainya yang ada di tangan. Oleh karena itu, kekebalan tubuh dapat menurun. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.